Sudah, Pak, silakan. Ya, itulah kehadiran kita Bapak Ibu di situ. Ya, masalah mendatangkan damai sejahtera itu bukan tugas Tuhan Bapak Ibu. Ya, bukan tugas Tuhan. Menjaga hati itu bukan tugas Tuhan. Ya, banyak orang bersikap salah akhir-akhir ini. Untuk mengakhiri kejahatan, dia menjara. Jadi dia mungkin mengatakan, memangnya lu aja yang bisa buat onar, bisa demo. Saya juga bisa, bahkan lebih jahat lagi sehingga terjadi penjarahan di sana sini. Ya, saya mau angkat Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ini bagian kita Bapak Ibu. Ya, Tuhan sudah mengerjakan dan sudah selesai dikatakan semua. Dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekali dengan bersukacitalah dengan aku. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu. Mengerjakan keselamatan, ini yang saya bilang tadi. Tuhan sudah mengerjakannya dan dikatakan sudah selesai. Ya, tapi bukan berarti dia mengerjakan itu lalu segala sesuatunya hebat, beres semua. Oh, kita mau bangun gereja, ada dana, ya, ada izin, ya, karena pemerintah mendukung, tidak ada intoleransi, tidak ada radikal. Bukan itu maksud Tuhan, ya. Itu adalah bagian kita, bagian gereja. Bagaimana nanti gereja akan melihat kesaksian-kesaksian Allah menolong di tengah-tengah ketidaksempurnaan menurut kita tadi, ya. Karena semua sudah Tuhan sempurnakan, sudah selesai. Ya, cuma kita harus tahu bagian kita, ya. Itulah sebabnya saya ingin mengajak kita melihat bagian firman Tuhan ini, bagaimana mengerjakan keselamatan. Ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ketaatan itu sudah dikerjakan, dan Paulus ingin mengatakan kerjakan terus, ya. Jangan sampai kejahatan orang lain membuat kamu nanti tidak taat, bahkan lebih jahat dari mereka. Itu godaan memang, ya. Itu godaan, ya. Kadang kita tertantang gitu, emangnya lu aja yang jahat, gua juga bisa lebih jahat, sampai menjarah-menjarah. Itu sudah di luar maksud Tuhan. Ya, jadi senantiasa taat, ini harga mati Bapak Ibu. Kita tidak dibenarkan tidak taat oleh karena kejahatan orang lain. Iya, kita harus tetap taat. Tahu artinya taat ya. Bapak orang beriman itu Abraham, bukan yang lain. Dan Abraham punya ketaatan itu. Taat itu artinya T pertama, aku Tuhan berfirman, lalu aku mendengar. A berikutnya, aku melakukan apa yang bisa aku lakukan. T terakhir, Tuhan akan melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan. Ya, banyak hal yang kita mungkin menuntut dalam kehidupan ini, dalam kemerdekaan, ya, dengan apa yang kita seru-serukan mungkin. Tapi belum sampai pada saat ini belum Tuhan berikan. Ya,
Dan itu harus membuat kita terus taat, ya. Di sini dikatakan dengan takut dan gentar, Bapak Ibu, ketaatan. Masih ingat ketaatan Yosua adalah dengan takut dan gentar. Yosua seorang tokoh yang menggantikan si Musa, ya. Berdiri teguh, Tuhan bilang, ya. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kenapa? Karena bosnya dia yang dia gantikan menyimpang. Iya. Sehingga Tuhan berikan peringatan keras kepada Yosua. Kalaupun Yosua dan Kaleb yang bisa masuk tanah Kanaan, ya, itu karena itu dia taat, tidak terpengaruh bandelnya jemaat, bandelnya ya, Israel memang terkenal tegak tengkuk, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau dia bersungut-sungut air, mungkin Musa tersulut juga emosinya, sehingga dia tidak mentaati perkataan Tuhan. Emosinya yang dia layani, disuruh hanya memperkatakan, dia pukul batu itu, ya. Jadi senantiasa taat, takut dan gentar itu bagian kita, Bapak Ibu, itu bukan bagian Tuhan. Tuhan sudah mengerjakan bagiannya. Sekarang bagian kita adalah senantiasa taat, takut kepada Tuhan, dan gentar kepada Tuhan juga. Bukan saja waktu aku masih hadir, ya. Ini bukan ketaatan karena kehadiran, bukan. Bahkan terlebih sekarang waktu Paulus tidak hadir, dia mau jemaat di Filipi tetap taat kepada Tuhan, ya. Yang berikut, yang kedua, kerjakan menurut kerelaan, ya. Jangan bersungut-sungut, ya. Tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, rela, Bapak Ibu. Ada dua kerelaan. Rela untuk dipaksa dan dipaksa untuk rela. Ya, saya sering katakan kepada teman-teman, saya senang dengan Pak Wahyu kemarin, ya, karena dia menyinggung tentang arti pemberitaan Injil masih relevan bagi kita semua sampai saat ini. Masihkah kita menyuarakan Injil di tengah-tengah suasana yang tidak baik-baik saja ini? Iya, karena hanya Injil itulah yang bisa merubah, ya. Sehingga ini kita sungguh kerjakan menurut kerelaan. Yang ketiga, saya lanjut saja, cepat saja. Sambil berpegang kepada firman kehidupan, masih ingat, ya. Matius 7, bagaimana seorang yang membangun di atas pasir dan di atas batu yang dikhotbahkan Pak Calvin, ya. Berpegang kepada firman kehidupan, karena firman itulah yang tidak pernah berubah, ya. Ya, dia mampu mengubah tapi tidak pernah berubah. Itulah firman, ya. Bahkan dikatakan dia itu adalah kekuatan Allah. Roma pasal 1 ayat 16-17. Ayat pertobatannya Martin Luther, iya. Firman yang tidak pernah berubah itu yang mampu merubah. Agar aku dapat bermegah, dikatakan di sini, ya. Berpegang kepada firman. Ya, Bapak Ibu, di tengah-tengah semerawutnya dunia sampai pada saat ini, semua orang berubah. Ya, orang-orang yang dekat kepada kita, orang-orang yang dulunya setia, menjadi berubah. Hanya firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Tapi firman Tuhan yang tidak pernah berubah itu punya kekuatan untuk mengubah seseorang. Bahkan seorang teroris menjadi misionaris seperti Rasul Paulus penulis bagian ini. Iya. Dia dirubah oleh Tuhan dari seorang teroris menjadi misionaris. Karena itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iya. Sejahat apapun orang, ketika firman-Nya sudah bergerak, maka
dia akan mengalami kuasanya. Saya lanjutkan, ya. Aku tidak percuma berlomba-lomba, ya. Dan saya mau lanjutkan pada bagian ini, Bapak Ibu. Bagian ini saya sering kasih judul ini, Bapak Ibu. Rahasia sehat menurut Alkitab. Tadi pujian kita, hati yang gembira adalah obat. Ya, saya pernah bagikan ini juga memang. Tapi saya ingin singgung ini dulu, bagian kita, supaya kita tidak salah, kita tidak menuntut Tuhan. Oh Tuhan, kami belum sungguh-sungguh merdeka. Ini buktinya, ya, beribadah masih dilarang dan lain sebagainya. Sudahkah kita hadir sebagai gereja Tuhan membawa damai sejahtera? Sudahkah gereja menjadi kesukaan banyak orang sehingga jumlah mereka Tuhan tambah-tambahkan? Karena menurut misi, kalau kita tidak mendatangi mereka dengan Injil pada saat ini, maka 10 tahun, 20 tahun yang mendatang, mereka lah yang akan mendatangi kita dengan pedang. Karena itu jaga hati kita, supaya kita benar-benar sehat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat berikutnya. Ya, Filipi 4 ayat 4-9. Saya pandu dengan garis besar tema ialah sehat. Ya. S pertama ialah selalu berbuat baik pada semua orang. Ya. Ayatnya yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Pak Suryadi baik, ya. Ya, tapi harus baik kepada semua orang. Tidak boleh baik hanya kepada satu orang, dua orang, tiga orang. Harus direkomendasi, oh benar Pak Suryadi orangnya baik, ya. Jadi ada direkomendasi semua orang, dia memang orangnya baik. Bahkan kebaikannya tidak berubah oleh karena kejahatan orang lain. Bukankah itu sekarang yang sedang terjadi dalam dunia politik kita? Ya, ya bahkan sampai kepada penjarahan ini mengerikan. Ini sudah perampokan. Iya, udah berubah. Demo sudah jadi maling semua. Ya, bukan menyampaikan inspirasi lagi, tapi sudah merampok. Ya, selalu berbuat baik kepada semua orang, Bapak Ibu. Tidak ada salahnya. Ya, tidak boleh kebaikan kita diubah oleh sejahat apapun orang. Ya, ada orang jahat sama saya, Bapak Ibu. Hamba Tuhan bahkan. Ya, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia jahat. Saya hanya berpikir seperti Tuhan Yesus. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Sehingga saya tidak punya sakit hati sama dia. Karena saya pikir dia anak sekolah minggu kok. Tidak tahu apa yang dia perbuat. Padahal itu sudah jahat. Ya. Tapi karena saya anggap dia anak sekolah minggu yang tidak tahu apa yang dia perbuat, saya bebas. Ya. Tidak tersakiti, tidak terluka. Ya. Hanya akan kekhawatiran, berdoa dan bersyukur. Ayat 6. Jangan hendaknya kamu khawatir. Khawatir tentang apa, Bapak Ibu? Sulit memang, bangun gereja sulit. Ya, Tuhan tidak berfirman ketika aku memerdekakan kamu bangun gereja sudah gampang, nanti dapat izin, dapat dana dan lain sebagainya. Bukan itu. Ya, bukan itu. Ya. Tapi kita tidak perlu khawatir. Bawa kepada Tuhan dikatakan sini. Enyahkan kekhawatiran, berdoa dan bersyukur. Ini bagian jaga hati kita, bukan Tuhan yang jaga hati kita, Bapak Ibu. Supaya kita terus merasakan kemerdekaan ini dalam kehidupan kita. Itulah perjuangan yang sesungguhnya. Ya, tidak boleh orang membuat saya khawatir, tidak boleh membuat saya ketakutan sehingga akhirnya saya salah berpikir, salah bertindak dan lain sebagainya. Puji Tuhan, saya kalau dengar kesaksian Ibu Barita luar biasa cara pandangnya yang Tuhan ubahkan memandang suatu pergumulan. Ya, ya. Sehat. Ya,
Saya cepat saja, hati dan pikiran dipelihara damai sejahtera. Ya, ayat 6, janganlah kamu khawatir. Ayat 7, ya, hati ini, ya, Amsal 2, Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hatimu, hati dan pikiran itu tugas saya, Bapak Ibu. Bukan Tuhan yang jaga hati dan pikiran saya. Saya harus berjuang dengan hati dan pikiran saya. Ya, bahkan saya punya moto, tidak ada orang yang bisa membuat saya sakit hati tanpa seizin saya. Ya. Jadi kalau kita sakit hati karena kita mengizinkan untuk sakit hati, Bapak Ibu. Bukan karena orang jahat sama kita, bukan. Makanya saya bilang tadi, saya hanya menganggap hamba Tuhan yang berbuat jahat sama saya tadi, dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Sehingga saya tidak tersakiti, ya, tidak tersakiti sama sekali, ya. Saya bebas, ya. Sama seperti Yesus, di kayu salib dia tidak tersakiti, dia melepaskan pengampunan, ya. Hati dan pikiran yang dipelihara, minta Tuhan pelihara. Sebelum tidur malam, Tuhan pelihara hati saya dari kesakit hatian siapapun dia. Biasanya orang dekat itu yang bikin sakit hati itu, bukan orang jauh. Ya. Lalu berikutnya ialah akhirnya milikilah pikiran yang positif, ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tidak boleh ada yang mengintimidasi kita dengan pikiran-pikiran negatif, Bapak Ibu. Ya, inilah perjuangan kita. Ya, karena Tuhan sudah kerjakan semuanya, sudah Tuhan kerjakan. Dan Tuhan katakan sudah selesai. Dua program yang Tuhan kerjakan ialah mengatasi pemberontakan iblis, ya. Dan yang kedua adalah mengatasi pemberontakan manusia, yaitu dosa. Ya. Iblis sudah diambil kerajaannya dan tidak ada lagi sengatnya. Dia bisa mengaum-ngaum seperti singa, tapi dia tidak bisa menelan kita. Ya. Dan kita punya wibawa itu sebagai gereja Tuhan. Kita punya pengaruh, Bapak Ibu, sebagai terang dan garam. Ya. Bagian terakhir. Sekarang bagian terakhir. Taat dan teladani kehidupan Kristus. Ayatnya yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Matius 11:8. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan beban berat. Bapak Ibu, saya mau katakan, kekristenan ini menyakitkan jika kita tidak belajar kepada Yesus. Kita mau belajar taat saja menyakitkan, Bapak Ibu. Ya, seperti yang sering kita rasakan. Kita menjadi orang warga Indonesia kelas kesekian. Itu perasaan kita sebetulnya. Ya. Yang berdasarkan tuntutan-tuntutan. Ya. Sebetulnya Tuhan sudah selesai kerjakan. Hanya kita harus siap merendahkan diri. Makanya Yesus tahu dia. Jadi orang Kristen itu nggak mudah. Karena itu dia bilang, mari kepadaku, belajar kepadaku. Ada 2 mata kuliah yang kamu tidak akan tamat seumur hidupmu. Aku lemah lembut dan rendah hati. Kamu Kristen yang rela direndahkan, atau kekristenan yang ingin, ya, kadang mental Kristen kita ingin menjadi serigala, bukan menjadi domba, Bapak Ibu. Ya, berkuasa, dihormati,
Ya. Dan saya melihat kehausan ini masih banyak ada pada diri hamba-hamba Tuhan. Kehausan dihormati, dihargai, dan lain sebagainya. Kasihan kalau gereja Tuhan hadir dengan tuntutan-tuntutan yang seperti itu. Itulah yang seringkali membuat gereja merasa dualisme gitu. Merdeka tapi tidak merdeka. Salah. Ya. Kita sudah sungguh-sungguh merdeka. Hanya masalah damai sejahtera bagian kita yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kejahatan orang lain tidak boleh membuat kita juga jahat. Ya. Tuhan bilang usahakanlah daerah di mana kamu berada, hadirkan damai sejahtera di situ. Iya. Injil. Sekali lagi saya terima kasih dengan Pak Wahyu yang menyinggung bagaimana kekuatan Injil di dalam orang percaya, di dalam gereja Tuhan, di dalam hamba-hambanya yang harus menjadi terus berkobar. Saya mengucap syukur karena beberapa kali bersama Pak Calvin dalam doa sehingga tahu bagaimana dia menang jiwa-jiwa yang harus dibawa kepada Tuhan Yesus dari hasil perjuangan tadi. Bayangkan kalau kita melayani kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi dengan kejahatan kita yang lebih lagi. Wah, apa bedanya kita dengan mereka? Ya, kiranya rahasia sehat ini betul-betul sungguh kita lakukan. Kalau kita mau sehat, selalu berbuat baik pada orang lain. Enyahkan kekhawatiran, berdoa dan bersyukur. Doa yang mampu mengubah. Ya, ada 3D dalam gereja, ada 3D dan kita harus kobarkan D pertama itu, yaitu doa. Hati dan pikiran dipelihara, damai sejahtera. Kita jaga hati kita sehingga tidak ada boleh orang yang membuat kita akan menjadi jahat. Ya. Miliki pikiran yang positif. Lebih enak Bapak Ibu memikirkan hal-hal yang indah daripada yang menyakitkan. Ya. Mari kita belajar taat dan meneladani Yesus. Paulus selalu bilang demikian, taatilah seperti aku, karena aku juga taat seperti Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, saya hanya sampai di sini menyampaikan bagian firman Tuhan ini. Kadangkala Tuhan kami melihat kemerdekaan yang Tuhan kerjakan tidak sempurna. Oleh karena mengapa masih ada kejahatan-kejahatan di dunia ini? Dan kami tidak tahu bahwa kami tidak sadar bahwa itu seharusnya tugas kami menghadirkan damai sejahtera. Pertanyaannya apakah kehadiran gereja masih menarik, masih membuat orang lain kagum dan percaya kepada Kristus. Buat kami menjadi gerejamu yang bukan saja beribadah, menyuarakan lagu-lagu rohani, tetapi merubah keadaan kacau menjadi damai sejahtera, karena kesanalah Tuhan sudah membuang kami. Kami ada di ladang Tuhan, bukan sebagai serigala-serigala. Buat kami memiliki hati seperti Kristus, sebagai anak-anak domba yang lemah lembut dan rendah hati. Karena itulah kekristenan yang diinginkan diikuti banyak orang. Saya telah berbicara, Tuhan lanjutkan pelayanan ini dalam setiap kami supaya berpengaruh dan berdampak sebagai garam dan terang dunia. Kami tidak mau dibuang oleh karena tidak berguna di dunia ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin.